Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi program linier. Nah, pada bab sebelumnya kita telah belajar persamaan linier satu variabel dan persamaan linier dua variabel serta pertidaksamaan linier satu variabel ya. Nah, sekarang kita belajar tentang program linier. Nah, ini ada bentuk umum dari persamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umumnya ada AX ditambah BY lebih dari C atau lebih besar sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Karena ini merupakan pertidaksamaan, jadi lambangnya lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Nah, ini pertidaksamaan linier dua variabel yang menjadi variabelnya X dan Y. A dengan B ini disebut dengan koefisien dan C ini adalah konstanta. Nah, sekarang coba lihat contoh ini ya. Ada 2X ditambah 5Y lebih besar dari 7. Apakah ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Jawabannya iya, karena variabelnya ada dua, X dan Y. Dan ini merupakan pertidaksamaan dengan tanda lebih besar sama dengan ya. Nah, selanjutnya X lebih besar sama dengan 25. Apakah ini pertidaksamaan linier dua variabel juga? Jawabannya iya. Karena ini yang ada cuma variabel X. Kalau yang ada cuma variabel X berarti X ditambah 0Y lebih besar dari 25. Nah, walaupun Y-nya, koefisien Y-nya 0, Y-nya ini berarti tetap ada dia. Dan koefisiennya itu 0. Jadi X tambah 0 lebih besar dari 25. Jadi ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Begitu juga dengan Y kurang dari sama dengan min 7. Nah, kalau misalnya 2X kuadrat dikurang 6Y lebih besar dari 3. Nah, ini merupakan bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Ini merupakan pertidaksamaan kuadrat karena ada kuadratnya. Yang ini juga bukan, karena ini ada XY yang merupakan pertidaksamaan linier yang memenuhi bentuk umum dari keempat bentuk ini. Selanjutnya kita akan mempelajari cara untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Misalnya ada contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini caranya kita tentukan dulu titik potong sumbu X dan titik potong untuk sumbu Y. Nah, pertidaksamaan ini kita ubah jadi persamaan dulu. 2X tambah Y sama dengan 4. Kita jadikan dia persamaan. Kita cari titik potong untuk sumbu X. Kalau titik potong untuk sumbu X dan titik potong untuk sumbu Y. Jadi kita misalkan kalau misalnya X-nya 0, berarti X ini kita ganti dengan 0. 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4. 2 dikali 0, 0 ya. 0 tambah Y sama dengan 4. Jadi Y-nya 4. Nah, sedangkan kalau Y-nya 0, berarti kita ganti Y ini dengan 0. Jadi 2X ditambah 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4. Kalau X saja berarti 4 dibagi 2, yaitu 2. Jadi dapat titik potong. Titik potong itu selalu X, Y ya. Jadi titik potong untuk yang pertama, X-nya 0, Y-nya 4. Kalau yang ini X, Y, X-nya 2, Y-nya 0. Jadi dapat titik yang pertama 0,4 dan titik yang kedua 2,0. Selanjutnya, kalau sudah dapat 2 titik 0,4 dengan 2,0, kita gambarkan ke bidang kartesius. Nah, yang ini sumbu X dan yang ini sumbu Y, yang tengah-tengah ini 0. Titik yang pertama 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4 berarti Y4 positif. Berarti di sini titik yang pertama. Yang kedua X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, kemudian hubungkan kedua titik ini. Jadi dapat garis seperti ini. Soal yang kedua, 2X dikurang 3Y lebih besar dari 6.
Nah, lebih besar dari 6. Kalau yang tadi kan soal kita kurang dari sama dengan ya. Kalau misalnya ada sama dengannya, ini kurang dari sama dengan, garisnya garis lurus. Nah, kalau misalnya soalnya persamaannya lebih besar saja, nggak ada sama dengannya, berarti itu berupa garis putus-putus. Nah, seperti apa? Nah, lihat penjelasannya ya. Nah, berarti cara yang pertama kita ubah dulu pertidaksamaan linear dua variabel ini jadi persamaan. Jadi 2x min 3y lebih besar dari 6. Nah, kita cari titik potong x dan y. Berarti kita misalkan kalau x-nya 0, berarti 2 kali 0 dikurang 3y sama dengan 6. Berarti 0 dikurang 3y sama dengan 6. Min 3y sama dengan 6. Jadi kalau y saja, 6 dibagi min 3 diperoleh min 2. Nah, kalau sudah kita misalkan x-nya 0, kita misalkan y-nya 0. Berarti 2x dikurang 3 dikali 0 sama dengan 6. 2x kurang 0 sama dengan 6. Jadi kalau 2x sama dengan 6, x saja 6 bagi 2 diperoleh 3. Jadi dapatlah titik potong x, y. X-nya 0, y-nya min 2. Yang kedua, x, y, x-nya 3, y-nya 0. Selanjutnya kita gambar kedua titik potong ini ke bidang kartesius. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan tugas latihan dari Mem Intan, kalian menggambarnya menggunakan skala yang benar. Jadi jarak antara titik ini sama, misalnya 1 cm, ini 1 cm juga. Misalnya ini setengah cm juga, jangan asal-asal gambar ya. Atau juga boleh menggunakan kertas berpeta. Nah, kita gambarkan dulu yang pertama titik 0,2, x-nya 0, y-nya min 2. Kalau y-nya min 2 berarti di sumbu y ini negatif ke bawah arahnya. Di sini. Titik yang kedua 3,0, x-nya 3, y-nya 0, berarti di sini. Kalau sudah dapat titiknya, kita hubungkan. Karena soalnya ini lebih besar saja, nggak ada sama dengan, berarti garisnya putus-putus ya, seperti ini gambarnya. Nah, tinggal kita cari arah dia, arahnya ke atas atau ke bawah. Caranya dengan uji titik. Uji titik kita ambil titik 0,0, berarti x-nya 0, y-nya 0. Soalnya tadi 2x min 3y lebih besar dari 6. X-nya 0, berarti 2 kali 0 dikurang 3 dikali 0 lebih besar dari 6. 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0, berarti 0 lebih besar dari 6. Diperoleh 0 lebih besar dari 6. Benar atau salah? 0 lebih besar dari 6. Salah ya, seharusnya 0 lebih kecil dari 6. Jadi kalau salah, 0 tidak kena arsir. Itu seperti apa? Berarti 0 yang nggak kena arsir. Berarti arsirnya bukan ke atas tapi ke bawah. Nah, kalau misalnya 0 kena arsir, arsirnya ke atas. Ya, jadi seperti ini. Inilah yang disebut daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x dikurang 3y lebih besar dari 6. Nah, setelah kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel, sekarang kita mau menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem itu berarti terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, misalnya contohnya ini ada dua pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ini contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan x tambah y lebih besar dari 3 dan 3x tambah y lebih besar dari 6, x-nya lebih besar dari 0 dan y-nya lebih besar dari 0. Nah, seperti apa? Caranya sama saja seperti yang tadi. Kita selesaikan dulu satu pertidaksamaan ya. Kita selesaikan dulu untuk pertidaksamaan yang pertama. Berarti pertidaksamaan ini kita jadikan persamaan dulu. Jadi x tambah y sama dengan 3. Kalau misalnya x-nya 0, berarti 0 tambah y sama dengan 3. 0 tambah y sama dengan 3. Berarti diperoleh y-nya 3. Nah, sedangkan kalau y-nya 0, berarti x ditambah 0 sama dengan 3. Jadi x-nya 3. Sehingga diperoleh titik yang pertama 0,3 dan x-nya 3, y-nya 0, 3,0. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3x tambah y lebih besar dari 6. Nah, ini kita jadikan sama dengan dulu ya. Kalau misalnya x-nya 0,
Berarti 3 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6. Kemudian kita misalkan lagi 0, Y-nya 0. Berarti 3X ditambah 0 sama dengan 6. 3X sama dengan 6 sehingga diperoleh X-nya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, diperoleh titik yang pertama X-nya 0, Y-nya 6. Titik yang kedua X-nya 2, Y-nya 0. Kalau sudah dapat titik-titik potongnya dari kedua pertidaksamaan ini, baru kita gambarkan ke bidang kartu. Kedua titik ini 0,3 dengan 3,0. 0,3 berarti di sini ya. Kemudian 3,0 berarti sini. Nah, kita tarik garis ini gambar untuk garis yang pertama. Kemudian untuk ini titiknya 0,6. 0,6 berarti 0,6 di sini, 2,0 berarti di sini. Nah, jadi ini dari soal kan X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi ini positif semua. Jadi kalau misalnya garisnya keluar dari ke tempat yang negatif, nah kita hapus. Ya, seperti ini ya. Jadi positif saja. Kalau ke bawah kan ke negatif berarti enggak masuk gitu. Nah, kemudian kita cari arsirannya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kita misalnya ambil titik 0,0 ya. Kita uji titik ya. Uji titik. Pertidaksamaannya X tambah Y besar dari 3. 0 lebih besar dari 3, benar atau salah? Salah. Kalau salah, 0 tidak diarsir. Nah, berarti 0-nya tidak diarsir. Berarti untuk garis yang ini 0 tidak diarsir, berarti arsirnya ke atas. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, kita ambil titik 0,0, berarti 3 dikali 0 tambah 0 besar dari 6. Dari pertidaksamaan yang ini ya, 3 kali 0 tambah 0. Berarti 0 lebih besar dari 6. 0 lebih besar dari 6 salah juga. Kalau salah berarti 0 tidak diarsir. Tidak diarsir. Berarti untuk garis yang kedua ini arsirnya juga ke sini. Nah, jadi yang mana merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini? Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian yang diarsir 2 kali. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara menentukan pertidaksamaan linearnya dari gambar ya. Nah, misalnya ini ada gambar di bidang kartesius, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Di sumbu X-nya ada titik 6, di sumbu Y-nya berpotong di titik 3 ya. Jadi caranya titik yang memotong di sumbu Y itu jadi koefisien X. Sedangkan titik yang memotong di sumbu X itu jadi koefisien Y. Itu seperti apa? Nah, kita lihat. Yang di sumbu Y ada 3, berarti jadi 3X. Yang di sumbu X ada 6, berarti ditambah 6Y. Nah, ini lihat arsirnya ke atas. Kalau arsirnya ke atas berarti tandanya lebih besar. Kalau dia garisnya tidak putus-putus berarti lebih besar sama dengan. Lebih besar dari sama dengan apa? 3 dikali 6, 18. Jadi pertidaksamaan untuk gambar ini 3X tambah 6Y lebih besar sama dengan 18. Ini kalau disederhanakan masing-masing kita bagi dengan 3. Jadi X ditambah 2Y lebih besar dari 18 bagi 3, 9. Jadi ini pertidaksamaan untuk gambar ini ya. Nah, lagi kalau misalnya ada gambar seperti ini, kita mulai dulu dari sumbu Y. Ada 5, berarti 5X ditambah 4Y, arsirnya ke dalam, ke bawah, berarti kurang dari, sama dengan 5 dikali 4, 20. Nah, ini tidak bisa disederhanakan, berarti inilah yang jadi pertidaksamaan untuk gambar ini.